Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo Sobat Bareta, saat ini Anda masih bersama-sama dengan kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini Sahabat Bareta ditemani oleh saya, Angga, dan hari ini dalam program musik kita ada edisi membahas salah satu topik yang menarik yaitu terkait penerimaan diri. Nah, hari ini kita telah bersama-sama narasumber kita, seorang konselor senior di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yaitu Sister Dina Widyaningsih, Sarjana Keperawatan. Sister Dina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bro Angga baik. Gimana nih kabarnya? Baik dong, Sister. Kayaknya kita udah lama nggak ketemu ya, Sister ya. Iya, habis cuti ya. Habis cuti dan kita dipertemukan lagi dalam siaran musik. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini nih, Sister, kita boleh ya mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat Bareta yang mungkin ingin men-sharingkan pengalamannya terkait topik yang akan kita bahas nih, yaitu penerimaan diri. Silakan boleh sahabat Bareta mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777165162. Sekali lagi, nomor WhatsApp kami di 087777165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya kepada kami. Oke, Sahabat Bareta, kita akan mengawali nih topik diskusi musik kita pada hari ini dengan apa ya, Sister ya? Mungkin pengantar dulu gitu ya. Mungkin Sahabat Bareta belum banyak gitu yang tahu terkait topik kita yaitu penerimaan diri. Nah, sebelum ketemu Sister Dina nih supaya sepadan gitu diskusinya, saya mencoba untuk mencari sebuah literatur, Sister, yang menjelaskan terkait apa sih itu penerimaan diri gitu ya. Ada nih literatur dari luar negeri, dari seorang psikolog dari Amerika gitu ya, Sister, Elizabeth Hurlock, mendefinisikan self-acceptance atau penerimaan diri, ini bahasa Inggris nih, Sister. The degree to which an individual having considered his personal characteristic is able and willing to live with them, atau bahasa Samarindanya yaitu derajat kemampuan di mana seseorang telah mempertimbangkan karakteristik personalnya, merasa mampu serta bersedia hidup dengan karakteristiknya tersebut. Nah gitu, jadi sahabat Bareta, penerimaan diri itu menurut si Ibu Elizabeth ini gitu ya, kemampuan kita untuk mempertimbangkan gitu karakteristik personal yang ada dalam dirinya, dan dia mampu bersedia hidup dengan karakteristik yang ada dalam dirinya tersebut gitu. Nah, hari ini sahabat Bareta, kita di studio utama Radio Bareta sudah mengundang Sister Dina gitu ya, yang akan membagikan gitu informasi terkait apa sih sebenarnya penerimaan diri itu. Boleh dong Sister Dina mungkin mengawali obrolan kita nih pagi hari ini. Secara sederhana, Sister, apa sih sebenarnya penerimaan diri itu? Oke, mungkin saya nyapa dulu ya untuk Sobat Bareta yang dimanapun Anda berada. Oke. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih nih Bro Angga udah diundang di acara musik ini. Kita mau ngobrol ya gitu. Ngobrol seru dan asik. Ngobrol seru dan asik karena saya bukan pengajar, bukan dosen gitu. Jadi hanya sebatas praktisi yang bekerja di Balai Rehab ini. Penerimaan diri ini adalah salah satu materi yang harus kita berikan kepada keluarga sebenarnya. Karena ini tujuannya nanti pasti ada kaitannya antara keluarga dengan individu yang menjalani pemulihan. Nah, apa sih penerimaan diri itu? Penerimaan diri itu adalah kemampuan setiap individu di mana dia bisa menerima keberadaan dirinya. Tujuannya sih supaya dia mampu menentukan itu pemecahan
masalah pengambilan keputusan terhadap dirinya gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kemampuan seseorang ya gitu ya, kemampuan seseorang untuk mampu menerima apa yang ada gitu apa yang ada dalam dirinya. Gitu. Nah, Sister, kalau apa yang ada dalam diri seseorang itu kan kita mungkin tahu gitu ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, gitu ya. Nah, ada nggak Sister batasan dalam konteks penerimaan diri itu? Maksudnya gini, saya tahu nih kelebihan saya dan saya tahu kekurangan saya. Saya hanya bisa menerima kelebihan saya aja. Nah, itulah yang disebut penerimaan diri, atau harus menerima dua-duanya gitu, Sister. Ada nggak batasan seseorang itu untuk menerima dirinya dia sendiri? Jadi kalau untuk penerimaan diri itu, bro, lebih ke arah ya semuanya harus kita terima. Semuanya ya? Semuanya. Mau kelebihan, mau kekurangan. Jadi kita nanti bisa tahu gitu loh kapasitas diri kita seberapa, terus kemampuan yang kita miliki sampai mana, dan kita akhirnya berdamai dengan apa yang ada gitu. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya hal-hal baik aja ya, Sister, tapi juga hal-hal yang mungkin kurang gitu dalam diri kita gitu, itu juga harus diterima supaya kita tadi ya, kata kuncinya itu ya, supaya kita bisa berdamai gitu dengan diri kita sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya nih Sister, kalau tadi kita sudah tahu apa sih penerimaan diri itu, kemudian batasannya yaitu kelebihan dan kekurangan semua harus diterima. Kita mau bahas hal yang lebih mendalam nih Sister Dinaya. Apa aja sih Sister ciri-cirinya orang yang sudah mampu gitu menerima dirinya dia sendiri? Kalau ciri-cirinya yang pasti yang utama, nah yang pertama itu adalah tidak menolak apa yang ada dalam dirinya, baik itu kekurangan maupun kelebihan. Terus orangnya pasti dia mempunyai vision gitu, atau punya pandangan masa depan bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak akan menghambat dirinya di masa depan. Kemudian tidak menyerah ketika dalam pressure ya, atau dalam tekanan, serta dia punya sikap yang berani dan tanggung jawab terhadap apapun yang sudah ada di dalam hidupnya gitu. Dan intinya gini bro, cirinya yang paling penting lagi, dia bisa menerima pujian dan bisa menerima celaan atau hinaan dari orang lain, tapi secara objektif gitu. Jadi bukan karena dasar ini like dislike gitu ya, tapi tapi memang secara objektif. Itu untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai seorang manusia gitu. Jadi ini penting gitu ya. Jadi pertama dia memang mungkin harus punya itu ya, harus tahu dulu gitu apa kelebihan dan kekurangannya. Dari situ berangkat dia punya visi gitu ya dalam dirinya, dan dia harus mampu menerima pujian dan juga celaan gitu, karena dari kelebihan dan kekurangan itu tentu akan banyak gitu ya, orang akan menilai gitu ya. Kamu nih baiknya di sini, tapi nggak jarang juga orang akan bilang bahwa kamu tuh kurang di sini gitu, dan kadang itu mungkin menjadi hal celaan gitu ya Sister ya buat seseorang itu, dan itu harus bisa diterima. Harus bisa diterima bro, tapi kan kadang orang tuh hanya mampu menerima masukan yang positif gitu kan. Masukan positif tuh nggak harus selalu pujian gitu loh, bahkan kritikan pun itu juga bisa membangun seseorang ini di dalam menerima dirinya. Jadi mungkin gini ya bahasa mudahnya, kita bisa bertumbuh itu bukan hanya dari pujian gitu Sister ya, tapi juga dari hal-hal yang mungkin tidak enak didengar gitu ya. Dari situ juga kita bisa bertumbuh dan mampu menerima diri kita akhirnya gitu ya. Dari beberapa penjelasan Sister Dina tadi, saya pengen tahu dong Sister, ciri-ciri orang yang sudah mampu menerima dirinya dia sendiri gitu. Mungkin Sister Dina bisa menjelaskan bagaimana cara agar seseorang itu dapat menerima dirinya dia secara utuh gitu. Jadi ini cara ya biar setiap individu itu mampu menerima dirinya. Yang pertama harus kenali dulu siapa diri kita, who I am gitu loh ya. Siapa saya gitu. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Kalau sudah tahu apa kelebihannya, ya itu dioptimalkan. Tapi kalau tahu itu ada kekurangan, ya bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal tersebut. Dan jangan lupa bahwa kita harus punya sisi
berpikir selalu positif. Gitu. Bahwa segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita bukan melulu itu hal yang nggak baik, bisa jadi itu adalah hal yang baik. Terus mulai mengeksplor perasaan, ini banyak caranya, dengan cara dia sharing atau bercerita gitu ya ke keluarga atau antar anggota keluarga gitu, atau dengan orang-orang terdekat dia. Bisa juga dia menulis buku atau tulisan-tulisan yang mungkin itu untuk mengungkapkan isi hatinya, itu bisa. Terus belajar untuk me time gitu, ada waktu khusus untuk dirinya gitu, self reward gitu. Kemudian memaafkan kesalahan di masa lalu juga penting loh Bro Angga. Yaitu tadi kan saya bilang di awal bahwa kita perlu adanya berdamai dengan diri. Jadi kita perlu memaafkan kesalahan kita di masa lalu gitu, karena manusia tuh pasti punya salah dan pasti punya masa lalu dan gitu punya masa lalu. Nah ini kita harus memaafkan apabila itu benar-benar menyakiti kita. Kalau enggak kita akan stuck di situ aja. Kemudian kita harus mencari lingkungan yang positif, karena baik buruknya seseorang itu terkadang dipengaruhi juga oleh lingkungan. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau tadi Sister Dina bilang ada 2 hal positif tuh ya. Yang pertama think positif dan lingkungan yang positif gitu ya. Jadi bukan hanya positive vibe itu bukan cuma dari dalam dirinya dia sendiri, tapi juga lingkungannya juga harus mendukung. Nah ini tuh jadi penting ya sahabat Bareta. Jadi kalau tadi di awal tuh Sister Dina bilang bahwa penerimaan diri adalah kemampuan seseorang gitu untuk menerima dirinya sendiri. Tetapi ada faktor lain juga gitu ya untuk seseorang itu dapat menerima dirinya dia sendiri, yaitu faktor lingkungan ternyata gitu ya. Jadi orang-orang di sekitar itu juga mendukung kemampuan seseorang untuk dapat menerima dirinya dia sendiri gitu. Luar biasa nih Sister. Mungkin teman-teman klien ataupun keluarga gitu ya, khususnya yang memang lagi menjalani program rehabilitasi ini informasi yang sangat penting gitu ya. Karena mungkin penerimaan diri juga menjadi salah satu masalah teman-teman kita gitu ya, teman-teman kita yang sedang menjalani program pemulihan gitu di sini. Maka dari itu informasi itu menjadi sangat penting gitu, cara-cara agar setiap orang dapat menerima dirinya dia sendiri. Nah, Sister, ada satu hal menarik nih. Tadi Sister bilang bahwa salah satu cara untuk dapat menerima diri sendiri adalah memaafkan segala kesalahan di masa lalu gitu ya. Setiap orang tidak luput dari kesalahan dan setiap orang pasti punya masa lalu. Itu kata kuncinya. Nah, Sister, apa sebenarnya kaitan antara memaafkan segala kesalahan di masa lalu dengan penerimaan diri gitu? Apakah yang Sister Dina maksud dengan kesalahan diri kita memaafkan kesalahan di masa lalu itu apakah hanya kaitannya dengan kesalahan yang kita perbuat atas diri kita sendiri? Misalnya nih, ya pengalaman buruk saya di masa lalu adalah kesalahan saya sendiri gitu, atau kesalahan orang lain kepada saya. Gini Bro Angga, ketika orang itu kita ada kata maaf gitu ya, maaf itu kan berarti melibatkan pihak luar juga gitu. Entah dia itu dengan dirinya sendiri atau mungkin dengan pihak luar maksud saya tadi. Jadi yang dinamakan memaafkan kesalahan di masa lalu itu adalah semuanya gitu. Baik dia pernah melakukan salah A, B, C, D, E itu, dia juga harus mengakui itu. Oh ternyata saya pernah melakukan kesalahan itulah kekurangan itu. Saya itu kekurangan gitu ya, saya. Di masa lalu. Ada lagi juga, si A pernah melakukan ini loh ke aku, si B pernah melakukan ini ke aku, dan itu membuat aku kecewa gitu. Atau aku yang melakukan itu ke orang lain gitu. Itu juga kita harus bisa memaafkan gitu apabila itu memang menyakiti. Kenapa? Karena kita masih terbelenggu itu tadi, kayak saya bilang, kalau kita masih saja tidak bisa berdamai dengan itu, tidak bisa memaafkan itu, kita akan kesulitan untuk melangkah ke selanjutnya. Jadi masih ada kayak beban gitu ya di hati nurani kita ini kan pasti nggak pernah bohong ya. Kalau kita ini ada masalah, kalau kita ini pernah melakukan salah gitu, pasti hati nurani itu nggak pernah bohong gitu loh. Kalau kita tidak bisa di titik berdamai dengan itu, bagaimana kita mau meraih gitu ya, apalagi dengan orang-orang dengan pemulihan ini akan bertahan gitu, itu juga akan menjadi hal yang sangat diragukan gitu loh. Tapi ketika dia
oh iya aku memang pernah pakai narkoba, aku pernah menyakiti keluarga atau aku pernah disakiti keluarga. Oke, aku memaafkan orang-orang itu yang menyakiti aku dan aku akan meminta maaf. Nah, jadi bukan hanya memaafkan tapi dia juga harus meminta maaf karena orang itu mudah loh bro, bilang maaf tuh mudah, tetapi yang sulit itu adalah mengakui kesalahan. Iya, benar banget sih Sister. Gitu. Jadi kalau ngomong, Bro Angga maaf ya, aku tadi udah gini, tapi kan dia belum tentu dia mengakui kesalahan. Jadi itu pentingnya seperti itu. Oke, jadi itu ya sahabat Bareta, menjadi penting bahwa kemampuan kita untuk memaafkan segala kesalahan baik yang kita lakukan maupun yang orang lain lakukan terhadap kita gitu. Jadi dari kesalahan kita di masa lalu kita belajar bahwa ternyata kita punya kekurangan nih, ya kan, A, B, C, D sampai akhirnya kita membuat kesalahan dan itu menjadi pelajaran dan harus dimaafkan gitu ya Sister Dina ya. Pun juga ketika orang lain melakukan salah, dari sana juga kita akhirnya belajar gitu, memaafkan kesalahan yang orang lain buat itu supaya kita punya bekal gitu ya ke depannya untuk oke, inilah yang ada dalam diri saya, bahwa saya mampu gitu ya, bahwa saya bisa kok memaafkan kesalahan yang di masa lalu. Tetapi poin yang Sister Dina bilang tadi ya, jangan cuman pandai mengucapkan maaf, tetapi mampu juga mengakui kesalahan gitu ya. Oke, ini luar biasa loh, bekal yang sangat baik ini ya di obrolan kita pagi hari. Nah Sister, ada satu hal yang juga menarik tadi ya. Apa tuh? Bagaimana tadi saya sampaikan bagaimana cara untuk dapat mengenali diri sendiri adalah salah satunya dengan me time gitu. Nah ini nih penting nih Sister. Buat mungkin ada juga sahabat Bareta yang seperti saya gitu ya, yang biasa melakukan me time dengan kedok tadi Sister Dina bilang self reward gitu, yang kadang jatuhnya tuh pemborosan gitu Sister, karena kalau sudah self reward mungkin juga teman-teman yang sedang menjalani program pemulihan juga gitu mungkin ya di masa lalu gitu ya, ketika mereka menjalani masa-masa me time adalah masa-masa di mana mereka justru jatuh gitu. Ketika mereka melakukan self reward justru itu adalah masa-masa kejatuhan mereka gitu, sampai akhirnya ada di sini gitu untuk menjalani program pemulihan. Nah Sister, bagi orang-orang yang tipe seperti kami ini gitu ya, yang suka me time, kedoknya self reward, jatuhnya justru pemborosan gitu, apa ada permission khusus nggak sih Sister atau pengecualian khusus untuk konteks ini ya, me time ini dengan kaitannya dengan penerimaan diri? Apakah me time ini harus selalu dilakukan dengan hal-hal yang besar, healing kemana, jalan kemana, habisin uang gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang lebih sederhana gitu Sister untuk seseorang bisa masuk dalam me time untuk mampu menerima dirinya sendiri? Memang iya benar sih Bro Angga, kadang kalau dibahasnya dulu gitu ya, mungkin mereka terjatuh karena keseringan me time gitu ya kan. Me time-nya kan jalan, tapi jalannya ya mungkin ke tempat apa gitu ya gitu kan, akhirnya jatuhnya boros gitu. Sebenarnya me time yang di sini adalah lebih ke arah evaluasi diri gitu, evaluasi apa sih yang udah kamu lakukan seharian ini tadi gitu. Kira-kira dalam melakukan keseharian ini tadi ada hal-hal yang kamu dapatkan apa saja, entah itu hal baik atau itu hal kurang baik gitu loh. Kalau hal baik berarti besok hari berarti harus ditingkatkan lagi ya menjadi hal yang lebih baik. Tapi kalau hal kurang baik, ini akan jadi kajian kita untuk evaluasi. Jangan sampai lagi kita seperti ini gitu. Nah itu tadi untuk evaluasi. Juga ada kalau me time sebenarnya nggak perlu buang-buang uang juga bisa gitu loh, dengan mungkin dia ya mungkin agama apapun mengajarkan me time sebenarnya untuk dia interaksi dengan Tuhan gitu. Bagaimana dia punya waktu khusus gitu gitu, berkomunikasi dengan Tuhan. Kan nggak mungkin ya kalau setiap umat manusia ini kalau komunikasi sama Tuhan bahasanya jelek gitu ya, pasti kan bahasanya untuk memperbaiki diri kita, untuk mengenali siapa kita. Nah jadi seperti itu. Ada juga mungkin dia me time dengan membaca beberapa buku kan sekarang nggak harus beli ya gitu, ada yang online lewat smartphone gitu, bisa gitu. Buku-buku yang mungkin menambah knowledge atau pengetahuan dia di dalam untuk menggali siapa saya gitu. Nah seperti itu sih Bro. Tapi kalau memang
teman-teman punya rezeki gitu, mau me Boleh, time-nya gitu ya. itu tuh nggak apa-apa loh, asalkan teman-teman yang di dalam masa pemulihan harus tahu trigger faktornya. Tuh, itu penting catatan. Jadi kalau sudah tahu trigger faktornya, misalnya party, itu kan kadang party juga menjadi me time gitu ya, atau mungkin ke tempat apa gitu, itu juga me time buat dia. Kalau udah tahu itu adalah trigger faktornya, ya jangan kesana gitu ya, loh. Duit ada gitu, tapi kalau itu trigger faktor gimana? Nah, inilah pentingnya nanti ada kaitannya me time ini dengan support keluarga di dalamnya gitu. Jadi keluarga juga tetap harus memantau, memberikan, ya walaupun mengiyakan tapi tetap harus memberikan tanggung jawab juga gitu loh terhadap me time-nya teman-teman yang menjalani pemulihan ini ya, bro ya. Jadi memang tidak mesti hal-hal besar, sahabat Bareta, tapi hal-hal kecil yang memang bisa kita ambil kesempatan untuk mengenali diri kita, itu juga me time gitu ya. Tidak mesti jalan sana, jalan tapi kalau ada rezekinya gitu ya boleh. Gitu. Orang ngomong sendiri masa yang kita larang. Oke, Sister, kalau tadi kita sudah tahu ciri, cara-caranya, kemudian apa itu penerimaan diri, batasannya. Nah, sebenarnya ada nggak sih konsekuensi psikologis atau konsekuensi lainnya nih ketika seseorang tidak mampu menerima dirinya sendiri? Yang jelas kalau orang nggak bisa menerima dirinya gitu ya. Tadi kan menerima itu kelebihan kekurangan ya. Kalau dia cuma menerima kelebihannya aja gitu, nggak mau menerima kekurangan, ataupun sebaliknya, itu pasti akan ada terjadinya konflik. Nah, konflik, krisis itu juga pasti akan terjadi. Nah, yang paling kelihatan itu kalau mungkin secara pribadi dia akan lebih ke arah merasa selalu dirinya yang paling benar. Kalau itu dia hanya menerima kelebihannya ini, bro, gitu. Kan ada ya orang yang nggak mau dapat masukan ya, karena mungkin aku titelku udah panjang lah ya gitu. Saya sudah sekolah kemana gitu. Itu. Nah, itu kalau dia tidak mampu menerima masukan, itu juga akan menjadi kurangnya penerimaan diri, sehingga membuat dia nanti akan berkonflik dengan dirinya gitu. Dengan apa? Terlalu overconfident itu kan juga nggak terlalu bagus ya, kalau ke arah dampak negatif ya kan gitu. Kemudian kalau dia kurang menerima dirinya dalam kelebihannya gitu ya, dia taunya cuma kurangnya aja, ini pasti dia akan memiliki jiwa-jiwa insecure. Kurang percaya diri. Nah, ini kalau insecure tidak tertangani dengan baik kan, ini jatuhnya bisa anxiety, bisa stres, mungkin depresi, mungkin jangka panjangnya. Dan untuk lingkungan sekitar pasti dia akan berkonflik juga dengan mungkin keluarga, teman kerja, atau mungkin teman sepergaulan gitu. Itu pasti dia akan merasa kok nggak ada yang mengerti aku gitu. Padahal dia sendiri nggak mengerti dirinya gitu loh. Jadi ketika teman-teman mau mengenali diri teman-teman gitu, jangan tuntut orang lain mengenali diri teman-teman kalau teman-teman sendiri belum mengenali. Makanya yuk kenali diri teman-teman siapa gitu. Jadi kalau misalnya over confidence juga nggak baik gitu ya, Sister ya. Jadinya karena dia hanya taunya hal-hal yang lebih aja dalam dirinya, itu menjadi sumber konflik. Tapi kalau misalnya dia taunya hanya yang kekurangan juga gitu, akhirnya jadi konflik juga gitu ya. Makanya harus balance gitu loh, bro. Harus balance. Ya penting ya, sahabat Bareta. Jadi harus tahu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Akhirnya itu tadi ya, di statement awal Sister Dina tadi tuh luar biasa. Berdamai dengan diri sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengerti diri kita dulu gitu, sebelum kita minta dan menuntut orang lain mengerti kita gitu ya. Karena kita nggak akan pernah ini ya, Sister, nggak akan pernah merasa cukup gitu ketika kita hanya mintanya dimengerti gitu ya. Kalau bahasa unwritten ya, yang ini teman-teman di program tuh bilangnya gini sih, Bro Angga. Understand
than be understood gitu. Oke, nice. Jadi understand rather than be understood. Okay, understood. Jadi kamu pahami dulu, kamu mengerti dulu sebelum kamu minta dimengerti gitu. Jadi kamu harus mengerti dulu dirimu siapa sebelum orang lain harus mengerti kamu. Benar. Oke, sister, ini diskusinya lumayan panjang ini. Menarik betul sesuai dengan program kita ngobrol seru dan asik. Tapi sayangnya sister, kita tuh dibatasi sama waktu gitu. Ngobrol kita sudah lumayan panjang, sister. Mungkin saya kasih kesempatan sister Dina nih untuk menutup diskusi kita pada hari ini dengan closing statement gitu terkait topik yang sudah kita bahas. Silakan sister. Oke, terima kasih Bro Angga. Untuk statement saya sih sebenarnya ada satu kalimat dari guru saya dulu ketika saya bersekolah gitu adalah problem is the solution gitu. Problem is the solution. Ketika kamu menemukan masalah, sebenarnya solusi itu adalah dari masalah itu sendiri. Ketika kamu sulit menerima orang lain, nah jawabannya adalah kamu harus menerima dirimu sendiri gitu. Oke, luar biasa. Jadi dari setiap persoalan yang kita hadapi gitu di sana ternyata ada solusi ada solusi yang menjadi bekal gitu kalau kedepannya kita ketemu lagi dengan masalah yang sama. Oh, saya punya nih kejadian di masa lalu yang ternyata saya mampu gitu melewatinya dan itu menjadi solusi di masa yang sekarang ataupun juga ketika kita menghadapi persoalan itu gitu ya. Jadi sahabat Bareta, ini luar biasa banget ya, kita diajak sama Sister Dina hari ini untuk pertama punya positive vibes gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, dan juga masuk dalam lingkungan-lingkungan yang positif gitu ya, lingkungan-lingkungan yang positif. Kita berani berpikir bahwa jika orang lain bisa pulih gitu ya, bisa selesai dengan masa lalu, maka kita juga bisa gitu ya. Kita juga bisa, harus punya keyakinan bahwa kita mampu gitu melewati setiap persoalan-persoalan yang ada. Karena dengan persoalan dan masalah yang kita hadapi di sana, tadi Sister Dina bilang ada solusi yang mampu membuat kita dapat mengenali gitu diri kita sendiri dan berani memikul tanggung jawab, serta hal penting nih, bersedia menerima pujian dan juga celaan di saat yang bersamaan gitu ya. Oke sahabat Bareta, itu dia tadi diskusi yang menarik tentang penerimaan diri. Secara sederhana kita diajak untuk memiliki kemampuan yang unik, betul ya Sister Dina, ini kemampuan yang unik loh sahabat Bareta, karena kita diajak untuk menerima kelebihan dan kekurangan aja. Mungkin kalau dalam hal mencari pasangan kita akan melihat lebih-lebihnya aja gitu ya. Tetapi melalui diskusi hari ini kita harus mampu untuk punya gitu ya, mempunyai kemampuan yang unik untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita secara utuh gitu ya. Nah, apapun dan bagaimanapun kondisi serta keadaan kita diajak sama Sister Dina nih hari ini untuk mampu menerima diri kita secara penuh. Dengan demikian kita mampu menghargai hidup dan juga berdamai dengan diri kita sendiri gitu ya. Baiklah sahabat Bareta, demikianlah program musik ngobrol seru dan asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi, memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni, atau boleh melalui WhatsApp, boleh chat, boleh telepon gitu ya di nomor 08 7777 165 162. Sekali lagi 08 7777 165 162. Dari studio utama Radio Bareta, saya Angga bersama narasumber hebat kita. Terima kasih banyak Sister Dina. Kami pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat, Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.